Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas A1 D3 Farmasi yang mengeksplorasi tentang moderasi beragama di Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, yaitu saya sendiri, Frans Arsinatan Anandisya, dengan NIM 2241015. Dengan saya Arju Toriko Salam dengan NIM 2231011. Dengan saya Vira Almila dengan NIM 2241014. Dengan saya Azza Fatmawati Putri dengan NIM 2241009. Dengan saya Elsa Feranandia dengan NIM 2241013. Dengan saya Leli Putra Ramadhani dengan NIM 2241018. Selamat menyaksikan eksplorasi dari kami. Ya, silahkan pertanyaan apa ini sekiranya? Menurut Bapak, apa itu moderasi beragama, Pak? Oh, moderasi beragama itu bagi saya adalah meyakini kebenaran agamanya sendiri-sendiri, juga mengakui agama yang lain yang itu juga kita akui, karena di negara Indonesia ini kan bermacam-macam agama. Ya, jadi ya walaupun mengakui agama sendiri tapi juga mengakui agama yang lain kan, tanpa harus yaitu membenarkan yang benar, paling benar ini ada, ini tidak usah dikatakan ya, sehingga terjaga keharmonisan, tidak menimbulkan ekstrim yang berlebih-lebihan dari saat menjalani ajaran agamanya masing-masing. Jadi kita seolah-olah itu tidak berlebih-lebihan dalam moderasi beragama. Yang paling benar adalah ini, yang paling benar, yang bagus itu enggak usah. Yang penting kita saling menghormati, tidak berlebih-lebihan beragama, maksudnya begitu. Apalagi, apakah Bapak merasa moderasi beragama itu dapat memperkuat toleransi di masyarakat? oh ya tentu ya, dengan adanya modernisasi dapat mempererat, memperkokoh toleransi di masyarakat. Karena apa? Karena dapat menciptakan kerukunan baik di tingkat lokal masyarakat maupun secara umum. Namun pada moderasi ini yaitu tetap menolak paham liberal ya, karena agar terjadi kunci keseimbangan agama satu dengan agama yang lain. Jadi maksudnya walaupun kita mengakui agama satu dan agama yang lain, itu jangan mempunyai paham liberalisme. Maksudnya itu paham yang mengaku paling benar sendiri, kan begitu. Itu yang bisa saya jawab. Apalagi sekiranya. Apa contoh toleransi beragama yang Bapak lihat di lingkungan ini? Oke. Yang dapat saya lihat di sini adalah tidak merendahkan agama yang lain, tidak mengolok-olok agama yang lain, tidak perlu ya toh. Tidak mengekspresikan keyakinan secara pribadi, katakanlah agama saya ini yang paling benar, ekspresinya berlebihan, tidak. Jadi tetap itu hidup yang damai saja, tidak merendahkan, tidak mengolok-olok, tidak mengekspresikan agamanya sendiri, kan begitu. Apalagi? Oke, pertanyaan dari saya ya Pak. Seberapa penting menurut Bapak peran moderasi beragama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama? Oh gitu. Moderasi beragama sangat diperlukan ya, sangat diperlukan sebagai solusi ataupun cara agar dapat menjadi kunci penting menciptakan kehidupan keagamaan, yaitu agar bisa rukun, harmonis, damai, serta keseimbangan dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, bernegara, maupun berkehidupan keagamaan. Jadi itu penting sekali. Apalagi sekiranya adik-adik? Bagaimana Bapak melihat peran generasi muda dalam moderasi bagaimana di masyarakat? Di lingkungan masyarakat, Pak. Oh, begini. Jadi misalnya masyarakat yang tinggal di sekitar tempat ibadah, tempat tinggal ibadah kan di sini kan tempat ibadahnya kan bermacam-macam. Ya. Ada masjid, ada gereja, ada pura, ada apa ya, yang lain-lain pokoknya, ada langgar ataupun musola. Lah itu kita jaga kebersihannya. Mungkin rumah saya dekat dengan gereja, walaupun bukan satu keyakinan, tetapi kami saling menjaga kerukunan, yaitu kita ambil kotoran sampah yang sekiranya
dipandang jelek, wah kita juga ikut bagian daripada kebersihan itu. Mengendalikan suara, maksudnya kalaupun di gereja sedang ada acara yang begitu diramaikan buat dia, kami selaku seumpamanya itu yang berada di masjid tidak mengeraskan suara. Istilahnya harus pakai soal saingan ini nggak boleh ya toh. Jadi dikecilkan. Kami akan mengharap kepada orang-orang jamaah untuk mengecilkan, tidak mengganggu aktivitas dalam agama yang lain. Dia mengerjakan pas ini misa atau dia bagaimana, kami tidak mengganggu. Katakanlah kalau mengganggu kita bikin gaduh, kita rame-rame, kita pakai kendaraan ngebrong, itu nggak boleh. Jadi kita jaga kebersamaannya begitu. Lalu menurut Ibu itu bagaimana peran pemuka agama dalam memelihara eksistensi agama di desa ini? Peran pemuka agama sangat penting karena apa yang disampaikan oleh pemuka agama itu akan menjadi pegangan umat beragama masing-masing. Lalu apa saja kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama di desa ini? Saling membantu, yang saya bilang tadi, saling membantu dalam paling tidak dalam menjaga keamanan, itu yang sering dilakukan. Seperti di kapel kalau ada perayaan Natal, pasti untuk keamanannya dari dibantu warga sekitar untuk keamanannya, mau pemuda mau yang orang tua pasti ada membantu. Lalu yang terakhir, bagaimana nilai toleransi yang dijunjung masyarakat di desa Mayang ini? Nilai toleransi yang dijunjung di sini ya, kita lihat hampir semuanya itu menjunjung toleransi. Jadi saling menghormati, menghargai, itu ada memahami kegiatan umat lain itu ada. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semoga nantinya wawancara ini dapat bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih. More